Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafaika. Di sini saya membuat video animasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perilaku organisasi. Jadi di sini tugasnya berupa membuat animasi tentang pertanyaan dari Marco untuk dijawab, dan juga contoh kasus. Bab yang dibahas yaitu kepemimpinan dan juga bab perubahan organisasional dan manajemen stres. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan kepemimpinan dan manajemen? Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi suatu kelompok, sedangkan manajemen merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengorganisasian. Jadi tidak semua pemimpin merupakan seorang manajer, dan begitu pula sebaliknya. Apa hubungan kepemimpinan dengan kepercayaan? Kepercayaan merupakan atribut utama yang terkait dengan kepemimpinan. Para pengikut yang mempercayai seorang pemimpin memiliki kepercayaan diri bahwa hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja seseorang. Kemudian untuk bab perubahan organisasial dan manajemen stres, pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan dari perubahan terencana? Yaitu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian berupaya untuk mengubah perilaku dari karyawan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu siapa itu agen perubahan? Agen perubahan adalah orang-orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengasumsikan tanggung jawab untuk mengelola perubahan aktivitas yang mungkin bisa kita ketahui secara dekat ini, yaitu kita sebagai muda, yaitu termasuk dalam agen perubahan untuk kedepannya bagi negara Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu sumber penyebab stres berasal dari mana saja? Ada 3 faktor untuk sumber penyebab stres ini. Yang pertama yaitu faktor lingkungan seperti lingkungan kerja dan lingkungan kantor. Kemudian yang kedua faktor organisasional, ini seperti permasalahan yang ada di organisasi. Kemudian yang ketiga ada faktor pribadi seperti masalah di rumah atau di keluarga. Kemudian untuk contoh kasus yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Pada suatu proyek kerja dibentuk sebuah tim dengan seorang pemimpin yang menerapkan prinsip kepemimpinan yang melayani. Seseorang pemimpin tersebut bertindak lebih untuk mengumpulkan opini dari kelompok tersebut bersama-sama dan kemudian mempersatukan mereka dari belakang. Pemimpin tersebut juga melayani kebutuhan untuk pengikutnya. Pemimpin yang seperti ini akan mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang. Dalam kasus ini misalnya seorang pemimpin hanya memberi perintah saja kepada pengikutnya. Mungkin sang pengikut bisa saja menaruh rasa benci karena sang pemimpin hanya menyuruh-nyuruh saja. Sedangkan jika seorang pemimpin yang melayani akan membuat pengikutnya respect atau hormat terhadap sang pemimpin. Lalu yang terakhir, contoh kasus perubahan organisasional dan manajemen stres. Kasus pada sebuah perusahaan yang pegawainya stres dan kemudian melakukan percobaan bunuh diri. Pegawai tersebut mempunyai latar belakang yang kurang berkecukupan. Sang atasan sering memberikan tugas yang berat dan tidak berkaitan dengan perusahaan. Misalnya tiba-tiba sang atasan menyuruh pegawai tersebut untuk membuat makalah untuk anaknya. Karena sibuk mengerjakan makalah anak dari atasan tersebut, pekerjaan di kantor pun melewati deadline. Kemudian sang atasan memarahi pegawai tersebut dan justru memberikan tugas lainnya. Sang pegawai mengalami stres karena pulang kerja selalu larut malam dan kurang tidur. Di kantor pun tertekan oleh tugas dari sang atasan dan amarah dari sang atasan tersebut. Itulah penyebab pegawai tersebut melakukan percobaan bunuh diri. Di perusahaan tersebut juga manajemen stres dianggap tidak penting. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.